Selamat pagi. Oh, di sini saya akan mempresentasikan salah satu agenda saya yang bertema yaitu mempercepat proses penyiapan FUP. Nah, ini adalah profil saya. Nama saya Heru Herdiana Prendik Hajrin. Saya dari segi inventory RMPM. Hobi saya yaitu makan, olahraga, ya jarang-jarang lah, sama jalan-jalan. Oke, ini adalah struktur organisasi di warehouse RMPM, di mana ada Pak Agung sebagai manajer, terus ada supervisornya, ada Pak Isep dan Pak Tommy, terus saya ada di segi inventory. Ini adalah 8 langkah perbaikan, mulai dari menentukan tema, menetapkan target, analisa kondisi yang ada, serta standarisasi dan rencana berikutnya. Untuk step pertama yaitu menentukan tema. Oke, untuk menentukan tema, ini adalah proses penyiapan FUP, mulai dari terima email dari PPIC, terus penyiapan dokumen FUP, penyiapan BBK FUP, sampai proses penyiapan material FUP, sampai serah terima dengan GUI. Nah, yang saya akan lakukan perbaikan adalah di proses penyiapan dokumen FUP yang mencapai waktu sekitar 127,6 menit. Apa aja sih proses penyiapan dokumen FUP itu? Nah, ini adalah proses penyiapan dokumen FUP, mulai dari menurunkan data stok, pencarian nomor move order, allocate move order, dan cetak start. Nah, di sini yang saya akan perbaikin adalah di pencarian nomor move order, yang waktu yang dibutuhkannya itu sekitar 96,4 menit. Nah, gimana sih cara proses pencarian nomor move order sehingga bisa menjadi lama? Nah, ini adalah salah satu contohnya proses pencarian nomor move order. Pertama itu saya harus mengklik copy dulu data NCR yang dari email dari Excel, terus saya masuk ke menu NCR, terus masuk ke outstanding NCR, terus bisa lihat nomor NCR-nya. Terus ada outstanding MO, di situ ada nomor MO-nya. Dan nomor MO itu yang saya akan copy masuk ke di Excel-nya, copy. Nah, ini adalah contoh video yang saya rekam, mulai dari copy nomor INCR sampai nomor MO itu dipindahin ke Excel. Nah, ini saya ngambil data salah satu contoh FUP, di mana jumlah 1 PM itu ada 94 nomor NCR, dan pencarian nomor MO untuk satu line NCR itu membutuhkan sekitar 40 detik. Jadi untuk yang RM ada 44 NCR, pencarian nomor MO-nya sama. Kalau misalnya di total dari kedua NCR ini, RM dan PM, membutuhkan waktu sekitar 94,6 menit untuk pencarian nomor move order. Jadi dari latar belakang tersebut, maka saya mengambil tema yaitu mempercepat proses pencarian move order trade-off pada penyiapan FUP. Terus dari dampak UCDSMP-nya, dari dampak delivery-nya yaitu proses pencarian nomor move order membutuhkan waktu sekitar 94,6 menit. Terus dari segi moralnya, admin harus membuka satu persatu NCR untuk melihat nomor move order. Nah, lanjut ke step kedua yaitu target, di mana target sini saya mentargetkan di bulan Februari itu 47,3 menit, yaitu setengahnya dari waktu yaitu 94,6 di bulan Januari. Nah, ini sesuai dengan KPI saya yaitu FUP execution. Oke, step selanjutnya yaitu analisa kondisi yang ada. Di sini dari faktor mesin, yaitu PC dan NCR sistem bisa digunakan dengan baik. Nah, apa yang terjadi sebenarnya ini kondisinya sama.
statusnya oke. Terus dari segi metode, nah yang seharusnya itu yang terjadi apa? Pencarian nomor red off itu tidak harus membuka tiap nomor NCR pada NMS. Nah, tapi yang sebenarnya terjadi itu pencarian nomor MO red off harus membuka tiap line INCR. Nah, ini statusnya not oke. Dari segi mainnya juga yang seharusnya itu PIC mengetahui cara melihat nomor MO di INCR monitoring dan aktualnya juga ini sesuai. Nah, terus masuk ke analisa sebab akibat. Untuk analisa sebab akibat ini ada dari faktor metode, yaitu proses pencarian nomor move order red off pada penyiapan FUP lama. Nah, ini kenapa? Karena pencarian nomor move order red off harus membuka tiap nomor NCR pada NMS. Nah, ini kenapa? Karena di report INCR nomor MO tidak tercantum. Kenapa tidak tercantum? Karena report INCR belum semuanya terhubung ke Oracle. Nah, ini rencana penanggulangannya dari segi metode, yaitu report INCR belum semuanya terhubung ke Oracle. Nah, apa yang saya lakukan yaitu yang pertama saya memodifikasi report INCR, terus supaya apa? Supaya agar saat tarik report nomor MO sudah ada. Nah, terus bagaimana? Yang pertama saya koordinasi dengan atasan, koordinasi dengan IT, dan desain reportnya. Nah, ini untuk resikonya, untuk importnya ini sangat tinggi, terus waktunya lama. Nah, untuk yang perbaikan yang kedua yaitu saya menambahkan report MO yang belum ditransak di monitoring move order di Oracle. Nah, ini supaya agar saat pencarian nomor MO bisa lebih cepat. Nah, apa yang saya lakukan yaitu yang pertama koordinasi dengan atasan, yang kedua koordinasi dengan IT untuk penambahan MO yang belum ditransak muncul atau bisa ketarik di monitoring order. Nah, ini importnya rendah dan time-nya lumayan cepat. Oke, dari kedua perbaikan tadi saya mengambil yang perbaikan yang kedua itu menambahkan report move order yang belum ditransak di monitoring move order. Masuk ke penanggulangan. Ini adalah detail activity saya yang dari bulan Januari 2021 di week pertama dan week kedua adalah koordinasi dengan IT dan buat tiket SR-nya. Terus di Januari 2021 di week ketiga tes di APPD. Terus di Januari di week keempatnya trial and error dan go live di bulan Februari. Oke, untuk yang ini adalah pembuatan tiket SR di helpdesk. Di mana saya menambahkan atau merubah report monitoring MO, menambahkan untuk MO yang belum ditransak itu bisa muncul di monitoring order. Nah, ini adalah saya melakukan beberapa tes di APPD. Ini ada 4 yang parameter yang harus diisi. Yang pertama itu adalah IO KNS, yang kedua create date from to-nya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, terus transaksi type-nya. Nah, ini karena ini move order dari buat ke red off, jadi transaksi type-nya yang dipilih adalah SHP move to pending biar tidak semua move order muncul atau ketarik semua. Yang keempat adalah create by-nya. Nah, ini adalah tes monitoring move order. Saya bikin 3 MO, 3 simulasi nomor move order. Yang pertama ini sudah diallocate belum ditransak, yang kedua belum allocate belum transak tapi MO sudah kebentuk, yang ketiga adalah nomor move order yang sudah ketransak. Dari ketiga MO itu di report monitoring move order alhamdulillah muncul semua. Nah, masuk ke evaluasi hasil. Untuk evaluasi hasil kita ke tempat yang lain. Evaluasi hasil ini adalah proses sebelumnya, di mana total dari semua proses sebelumnya itu ada 8 proses. Nah, ini setelahnya itu prosesnya menjadi 4, jadi 4 proses yang saya pangkas jadi setelahnya. Nah, ini untuk hasilnya dari waktu di bulan Januari itu 94,6 menit. Nah, di bulan Februari itu saya mencapai angka di angka 30 menit. Nah, ini dari hasil DSMP-nya, dari segi delivery-nya, yang awalnya proses pencarian nomor order itu membutuhkan waktu 94,6 menit, setelahnya itu menjadi 30 menit. Terus dari segi moralnya, operator harus membuka satu persatu NCR untuk melihat
Nah setelahnya itu si operator tidak harus membuka satu persatu nomor NCR karena si file itu sudah narik dari nomor monitoring move order. Nah ini adalah analisa resiko setelah saya melakukan improvement dari modifikasi monitoring FO. Resiko yang mungkin muncul itu yang pertama, FO pasti error tidak bisa terbentuk karena FO masih membaca locator yang ada di ENCR. Preventive actionnya saya harus transfer ulang sesuai dengan locator yang ada di ENCR. Nah, corrective actionnya yaitu saya melakukan perubahan rule, jadi FO itu nanti tidak akan membaca locator, tapi dia akan membaca LPM. Jadi meskipun LPM itu berada di locator yang lain atau pindah ke locator lain, FO pasti tetap bisa terbentuk karena dia membacanya LPM, posisi LPM. Nah ini adalah standarisasi dan tindak lanjutnya. Ini saya udah buatkan WI juga, yaitu SHP WI WHM 125, yaitu penyiapan dokumen MO to write off. Dan tindakan lanjutnya yaitu saya perubahan, yaitu menghilangkan MO SHP mutu pending error atau tidak terbentuk karena locator tidak sesuai. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.